Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS secara daring. Baik, perkenalkan nama Bapak Cipto Rojo. Bapak mengajar bidang studi PPKN. Selanjutnya Bapak menyampaikan selamat kepada Ananda semua yang telah memilih SMA Negeri 31 Jakarta sebagai langkah awal menuju gerbang kesuksesan di masa yang akan datang. Para siswa sekalian, bahwa momen kali ini akan menjadi catatan sejarah bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang, di mana MPLS tahun ini dilaksanakan secara daring atau secara online. Namun tidak mengurangi rasa syukur kita karena kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan motivasi dan informasi menuju kesuksesan yang akan datang. Para siswa sekalian, dalam kesempatan ini materi yang akan Bapak sampaikan adalah tentang kunci sukses pembelajaran daring masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 terjadi di negara kita dalam suasana pandemi COVID-19. Semua itu sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah aspek dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini adalah tentang metode dan cara pembelajaran yang harus tetap dilakukan agar pembekalan ilmu, pembekalan pengetahuan tetap terus berjalan dengan melalui sarana, salah satunya adalah dengan online atau daring. Ada istilah daring. Banyak orang menanyakan apa itu daring. Daring sendiri merupakan akronim atau singkatan dari dua kata, dalam dan jaringan. Dalam bahasa Inggris, kita mengenalnya dengan istilah online. Kemudian kita lawankan istilah itu dengan istilah luring, yaitu luar jaringan. Dalam kesempatan ini yang akan kita sampaikan adalah tentang daring atau online. Apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran secara daring? Pembelajaran secara daring adalah pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling berhubungan, di mana pengajar atau guru dan siswa berkomunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan media komunikasi dan informasi, atau yang sering kita namakan dengan tatap maya. Pembelajaran secara online di sini berarti kita perlu memanfaatkan suatu fasilitas dalam bentuk apakah itu HP, apakah itu laptop, apakah itu gadget atau PC atau komputer, yang kemudian
sarana ini kita hubungkan dengan jaringan, yaitu jaringan internet. Para siswa sekalian, bahwa teknologi yang kita gunakan tentu memiliki kendala yang sering kita rasakan, yang sering kita jumpai. Misalnya, bukan hanya siswa, termasuk Bapak Ibu guru juga mengalami kendala jaringan internet yang tidak stabil dalam melaksanakan pembelajaran daring. Selain itu, banyak guru juga yang belum terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring yang sangat kompleks yang harus dikemas dengan secara efektif sehingga mudah diakses dan dipahami oleh siswa. Nah, kendala-kendala ini para siswa sekalian tentu menjadi catatan bagi kita semua agar di dalam melaksanakan pembelajaran, melaksanakan komunikasi ke depan agar betul-betul mempersiapkan agar maksud dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan yang dapat mendukung terhadap proses dan pencapaian tujuan pembelajaran. Misalnya, kita bisa memanfaatkan WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom Meeting, Google Form, Padlet, YouTube, Zoom, Bandicam, dan lain-lain aplikasi yang bisa digunakan untuk berjalannya sebuah proses pembelajaran. Para siswa sekalian, tentu berbagai aplikasi yang ada pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sehingga para siswa ke depan tentu harus lebih banyak lagi belajar bagaimana mengenal berbagai macam-macam aplikasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, bisa digunakan untuk membangun kita berpikir kritis, untuk membangun kita supaya menjadi orang yang mengenal lebih, memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita sekalian. Bagaimana supaya pembelajaran secara daring itu bisa berhasil? Bagaimana supaya pembelajaran secara online ini berhasil? Dalam kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan tips belajar di rumah yang asik dan menyenangkan. Dalam kondisi yang saat ini, tagar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah belajar di rumah. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita tidak bosan, bagaimana supaya kita tidak jenuh dalam belajar di rumah. Oleh karena itu, ada beberapa tips belajar di rumah yang asik dan menyenangkan. Yang pertama, patuhi jadwal. Ikuti jadwal seperti di sekolah. Selalu berkomunikasi dengan guru agar apa yang kamu pelajari selaras. Jadi nanti para siswa sekalian setelah 3 hari ini akan mengikuti MPLS, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar dan akan disampaikan juga jadwal kegiatan belajar mengajar secara online. Nah, oleh karena itu jangan sampai ketinggalan ya. Kenapa? Karena jadwal ini merupakan panduan Bapak Ibu guru, termasuk panduan kalian dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dengan jarak jauh. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, selanjutnya cek tugas. Bahwasanya Bapak dan Ibu guru pasti setiap di akhir pembelajaran atau melalui pembelajaran yang kita sampaikan pasti akan memberikan tugas-tugas untuk kalian. Supaya tidak lupa, dengan semakin bertambahnya mata pelajaran, semakin bertambahnya waktu, pasti tugas-tugas itu akan menumpuk.
supaya tidak lupa, catat di buku atau di smartphone agar tugas tidak terlewatkan. Ingat, kalian bukan sedang liburan, tapi kalian tetap sedang dalam proses pembelajaran. Sehingga tugas-tugas supaya kamu belajar bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru jangan sampai terlewatkan atau tidak dikerjakan. Karena kalau kalian lalai dengan tugas yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan tidak dilaksanakan dengan baik, nanti akan berpengaruh terhadap nilai dan prestasi kalian yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru sekalian. Selanjutnya, kita perlu minta didampingi. Minta didampingi oleh siapa? Oleh orang tua maupun keluarga. Nah, maksud dan tujuannya adalah apabila ada kesulitan, kita bisa bertanya kepada mereka. Tahu nggak? Orang tua dan saudara kita bisa bikin kalian lebih semangat loh. Kenapa alasannya? Mungkin orang tua akan memberikan motivasi dan semangat dalam pembelajaran kalian yang kalian rasakan. Orang tua juga akan memberikan motivasi kepada kalian untuk lebih bertanggung jawab lagi, untuk bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Selanjutnya, kontak guru apabila ada kesulitan. Oleh karena itu, nanti kalian wajib atau perlu mengenal Bapak Ibu Guru masing-masing. Salah satunya dengan cara, mungkin dengan memiliki nomor kontak. Tujuannya apa? Agar kalian nanti persoalan-persoalan dalam belajar, persoalan-persoalan dalam mengikuti pelajaran dapat kalian atasi. Sehingga tidak perlu kalian takut lagi. Tidak perlu kalian malu. Ingat, ini terkait dengan prestasi kamu. Kalau kamu tidak mau bertanya, kamu takut bertanya, semakin kamu tidak mengerti. Tapi ketika kamu tidak mengerti, tidak paham dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru, jangan takut dan malu untuk bertanya. Yang tidak kalah penting adalah buat ruang belajar yang nyaman. Para siswa sekalian pasti punya gaya dan cara belajar masing-masing. Bagaimana nuansa belajar yang enak? Bagaimana nuansa belajar yang nyaman? Bagaimana suasana belajar yang mendukung? Kalian pasti tentu sudah tahu caranya. Dengan cara bagaimana kalian bisa menempatkan kalian untuk bisa belajar dengan nyaman. Misalnya, biasakan belajar itu dengan menggunakan meja. Apa tujuannya? Agar kalian dapat selalu fokus pada pelajaran. Agar kamu bisa fokus dan konsentrasi memahami pelajaran. Nah, itulah beberapa tips-tips yang perlu Bapak sampaikan. Dan satu hal yang perlu Bapak tekankan di sini adalah usaha-usaha ini juga perlu diimbangi dengan doa yang baik, diimbangi dengan ibadah yang baik, supaya usaha dan upaya yang sudah kalian lakukan bisa membuahkan. Kejarlah mimpimu supaya menjadi kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar.